Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah teman sedulur, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lelapan urip saya. Malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali, masih di rumah saya bersama keluarga saya, sambil istirahat dulu sebentar di aktivitas setiap malam harinya. Mas Dulur, terima kasih yang selalu mampir di konten YouTube saya, agamanya apapun, sukunya apapun. Saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mas Joko yang sama-sama di Lampung nih, dan juga Bapak Ustadz Sahrudin yang di Madura, Mas Roksiki, terima kasih. Dan juga Pak Supono yang di Pekanbaru, banyak sekali mengirim video-video di WhatsApp saya. Saya ingin membalas kali ini teman saya yang kirim video yang sudah beberapa hari lalu. Mohon maaf nih Pak Supono, belum saya komentari, saya belum bikin. Saya jadikan konten YouTube kiriman-kiriman dari panjenengan. Ini teman sedulur, untuk seluruh teman muslim khususnya, yang pastinya kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi dari sosial media yang namanya wadah YouTube ini, handphone. Di era sekarang ini saya sangat bersyukur sekali, banyak sekali ilmu pemahaman yang saya dapatkan. Yang pasti perbedaan, jika ada beda paham, jangan salah paham. Boleh kita menyalahkan tapi jangan membenci, teman sedulur. Ya, saya mengomentari, saya bercerita dari banyaknya kiriman. Ini teman sedulur, di konten YouTube kali ini saya ajak panjenengan semua yang mampir di konten YouTube saya, ayo berhenti sejenak, renungkan kata-kata saya yang pastinya mungkin panjenengan pernah mendengar dari ceramah, tausiah, pengajian ataupun siraman rohani, dongeng, cerita, hadis, dalil yang diucapkan para ustadz pemuka agama Islam. Ini sangat-sangat perlu direnungkan teman sedulur, bahwasanya Islam itu mempercayai, meyakini Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat baik, orang yang sangat jujur. Dari Islam loh ini, Islam versi pemahaman dari Arab, ataupun saya pernah dulu mendengar cerita-cerita ini teman sedulur, dengan pemahaman yang dulu beda dengan sekarang. Renungkan kata-kata teman sedulur, pernahkah mendengar bahwasanya orang menceritakan Nabi Muhammad itu dari kecil ditinggal, meninggal, mati kedua orang tuanya, diasuhlah kakeknya, dan bahkan orang yang sangat baik dekat dengan beliau, pamannya. Itu diceritakan bahwasanya karena mereka belum bersyahadat, belum masuk Islam, katanya itu masuk neraka mereka itu, dan Rasulullah tidak bisa menolong mereka. Dengarkan Mas, orang Islam itu semuanya bersolawat mengharap syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya mendapatkan syafaat, bisa masuk surga bersama Rasulullah. Itu ceritanya. Pernah dengar mungkin teman-teman. Ketika orang-orang setelah ini saja mengharap, bukankah sangat mudahnya Rasulullah memberi syafaat kepada orang yang sudah baik padanya, pamannya, orang tuanya. Renungkan kata-kata saya teman-teman. Ayo berpikir, gunakan pikiran kita dengan baik dan benar dan secara logika. Andaikan teman sedulur nih, ada orang yang sudah baik dengan teman sedulur dari kecil, mulai belajar makan, remaja ngasih makanan, membimbing, rasa kasih sayang, apakah panjenengan tega ketika panjenengan di surga kok
Anda panjenengan bisa memasukkan orang itu ke surga kok panjenengan diamkan ke neraka. Ini cerita konyolnya seperti itu, teman. Maka teman sedulur, jangan pernah Anda itu mudah pikiran Anda dimasuki hal-hal dongeng-dongeng hadis sekalipun jika itu tidak menyenangkan. Itu satu cerita yang pertama. Banyak kok cerita ustadz-ustadz itu yang menceritakan berbeda. Orang sekarang aja yang tidak pernah kenal, belum pernah memberi apa-apa kepada Rasulullah, belum pernah membantu, belum pernah apa, itu dia yakin bahwa akan mendapat syafaat Rasulullah. Dah, itu Ustadz Kiai menceritakan Rasulullah saja tidak bisa menolong orang tuanya, pamannya untuk masuk surga. Renungkan kata-kata saya. Ceramahnya juga laku loh, dibayar lagi. Itu teman sedulur, bahayanya. Karena banyak sekali perbedaan pemahaman, pengertian, penerjemahan, cerita, dongeng, hadis, dalil. Saya bilang semua itu cerita. Panjenengan belajar terus. Ayo teman sedulur yang mampir di konten YouTube saya, gunakan pikiran kita untuk berbicara, berpikir dengan logika. Kalau ilmu pemahaman itu halu, hanya hayalan melulu, Anda hanya mudah diceritakan dongeng-dongeng cerita orang-orang yang sudah memiliki sebutan panggilan casing bla bla bla. Saya berbagi teman-teman. Ada juga yang menceritakan Rasulullah itu buta huruf. Dan ada yang menceritakan Rasulullah orang yang sangat pandai, sabar, jujur, dan sangat-sangat di atas rata-rata. Beda enggak teman-teman? Cerita itu. Ya, mereka punya dalil sendiri-sendiri. Ketika ditanya, yang mengatakan Rasulullah itu orang bodoh, karena dulu Rasulullah belajar dengan siapa? Kalau andaikan Rasulullah bisa membaca, menulis, berarti yang hebat gurunya. Toh sampai sekarang tidak pernah disebut gurunya Rasulullah. Kalau menjawab Rasulullah sudah dapat wahyu langsung bisa gini. Logika enggak? Oke. Mereka meyakini dengan para tokoh-tokoh kiai-kiainya, mungkin guru-gurunya yang menceritakan Rasulullah buta huruf. Apakah salah? Tidak, itu memang benar ada cerita itu. Ini dari Islam nih, alirannya beda. Yang ini menceritakan Rasulullah sangat hebat, pandai, pintar, bisa apa saja, di atas rata-rata. Maka ada kalimat Iqra, baca. Kalau itu bukan kalimat baca, berarti kan Rasulullah gak mungkin orang belum bisa membaca kok disuruh membaca. Renungkan kata-kata saya teman-teman. Kapan mulai ayat itu ditulis, tertulis, dan dibaca? Pahami, pelajari, carilah pemahaman ini sampai panjenengan benar-benar nyaman. Ilmu itu harus panjenengan dapatkan sampai panjenengan itu merasa nyaman. Jangan pada saya, cari sendiri teman sedulur. Panjenengan pasti lebih luas, pasti lebih bisa mencari. Apalagi yang namanya handphone ini. Ayo cari pemahaman dari sisi apa saja. Jangan hanya pada ustadz saja. Panjenengan nanti terbohongi terus. Ustadz kiai itu. Ayo cari pemahaman dari banyak sekali. Sekarang ini dunia layaknya dalam genggaman. Pemahaman sudah ada dalam genggaman, yaitu di handphone. Renungkan, gunakan akal pikiran panjenengan supaya bisa nyaman menerima cerita-cerita itu. Ada ini yang menceritakan bahwa Muhammad itu bukan sosok. Nur Muhammad cahaya, yang menjelaskan banyak penjelasan tentang itu. Cari teman sedulur, buat diri panjenengan itu nyaman.
Itu teman sedulur. Kalau saya meyakini, saya nggak bercerita detail yang disebut cerita nabi-nabi itu, saya ambil yang baik-baik saja. Dan saya tidak pernah menyalahkan bahkan membenci dari cerita orang yang lain. Karena cerita yang saya yakini pun saya nggak bisa menceritakan kepada orang lain, menyuruh meyakini cerita saya. Buatlah hidup kita senyaman-nyaman mungkin tanpa mengganggu kenyamanan orang lain. Namun ayo teman sedulur, belajar dan belajarlah. Terus belajar dari banyak sisi supaya panjenengan paham, mengerti, dan benar-benar nyaman ketika umat Islam. Jangan sekali-kali menghakimi untuk agama lain, apalagi perbedaan dari nasab, perbedaan aliran. Di Islam ini banyak sekali aliran. Apakah salah? Tidak perlu kita menghakimi karena itu ranah sang ilahi Robbi, bukan ranah manusia yang menghakimi. Terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.